Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita bangkit berdiri. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan, karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki. Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Marilah kita bersama menyanyikan Kidung Pujian 99. Ibadah kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, sehingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta,
Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kalau perjalanan hidup kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Oleh karena itu, melalui ibadah saat ini kita diajar untuk merasakan kembali gelora cinta. Kita menyanyikan dari NKB 133 bait yang pertama dan yang ketiga, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Di hadapan Engkau, Allah yang menjadi sumber cinta dan kasih kami datang menyadari akan segala keadaan, keringkihan, dan dosa-dosa kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami, dari Sabat kemarin sampai dengan saat ini, kami seringkali hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Itulah salah kami dan dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan memampukan kami untuk hidup di dalam kasih, cinta kepadamu dan kepada sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terimalah pengakuan dosa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan yang kedua, Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila
kita menerima firman, marilah kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat dan sumber pengetahuan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang untuk memohon penyertaan yang dari Roh Kudus di dalam kami mendengarkan firman di bulan keluarga di tahun 2020. Sertai kami dan mampukan kami. Hamba-Mu yang melantarkan firman, biarlah Tuhan yang memberkati dan melindunginya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita menurut kesaksian Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 46. Matius 22 34 sampai dengan 46 yang demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, apakah mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Apa kabar saudara-saudara semua? Saya sehat, doa harapan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh berkat yang dari Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di tengah kesulitan dan juga pandemi yang masih terjadi. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menerima firman-Nya, pemeliharaan yang dari Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita rasakan pada minggu saat ini dengan satu tema, melatih cinta. Melatih cinta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak mencintai? Tentu saja setiap kita pasti berani menjawab, saya mencintai. Mencintai keluarga saya, mencintai saudara-saudara saya dan juga sesama saya.
Terkadang memang mencintai itu mudah untuk diucapkan di bibir, tetapi tentu belum cukup kalau cinta itu hanya di bibir. Cinta membutuhkan tindakan, cinta membutuhkan pengorbanan, cinta membutuhkan gerak, sehingga cinta sesungguhnya adalah sesuatu yang hidup. Melalui firman Tuhan ini kita diajar supaya di dalam kehidupan kita dan keluarga kita terus menerus untuk melatih cinta sayang kita, sehingga yang ada di dalam keluarga kita semakin damai dan juga sejahtera. Firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini sering kali kita dengar di dalam ibadah hari Minggu menjadi hukum kasih. Setiap saat diungkapkan. Supaya apa? Supaya kita semakin sempurna. Memang kesempurnaan hanya milik Tuhan, tetapi kita diperintah untuk terus melatih, terus berusaha, terus melakukan cinta itu. Saudaraku, hal-hal yang ada di dalam hukum kasih ini mengingatkan yang pertama, bahwa sumber kasih kita adalah Allah, Tuhan sendiri. Bahwa dialah yang menjadi sumber cinta, sumber kasih kita. Bahkan dia yang meraga ataupun juga yang rela turun sama dengan manusia. Bapa di surga datang di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia bersama-sama dengan manusia di dalam karya Yesus Kristus. Sang sumber cinta datang ke dunia ini sola gratia, supaya kita mendapatkan grace, mendapatkan anugerah, mendapatkan cinta, sehingga kita diselamatkan. Dia yang menjadi sumber cinta kita. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita terus-menerus dikehendaki untuk dengan akal pikiran kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita melatih diri untuk mencintai. Sampai kapan? Ya, terus-menerus, selamanya untuk kita melatih. Karena yang seringkali ada di dalam keluarga, godaan-godaan, angin-angin, pencobaan yang mencobai setiap keluarga untuk menyepelekan satu dengan yang lain, mengabaikan, tidak memperhatikan. Itulah godaan keluarga saat ini. Apalagi di tengah kesibukan yang ada. Dunia ini penuh dengan kesibukan. Sekarang ini pun kita bisa melihat bapaknya sibuk urusan kantor di rumah, ibunya seperti itu, anaknya juga sekolah dari rumah. Sama-sama di rumah tetapi terpisah oleh karena kesibukan masing-masing. Tentu saja ketika waktu tersita dengan kesibukannya masing-masing, cinta itu perlu dilatih supaya di sana kita semakin peka. Jangan menjadikan keluarga hanya sebagai tempat penginapan saja, bersama-sama hanya untuk tidur. Tetapi keluarga, famili, rumah tangga adalah kehidupan yang indah, adalah surga yang perlu dirasakan satu dengan yang lain. Itu yang pertama, bahwa melatih cinta menyadarkan kita supaya kita semakin tahu bahwa sumber cinta kita adalah Allah. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan dari orang-orang Farisi tentang hukum kasih itu. Orang Farisi ini mencoba, ingin menjatuhkan, ingin menjebak. Motivasinya negatif. Dengan keadaan ini kita diingatkan
bahwa melatih cinta, melihat orang bukan dengan kacamata negatif. Mereka adalah sesama, mereka adalah saudara-saudara ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, apapun keadaan yang ada, anggota keluarga yang lain tentu dikehendaki Tuhan untuk tidak merendahkan, untuk tidak menjadikan mereka itu seolah-olah lebih rendah dari kita. Kita merasa lebih tinggi, mereka lebih rendah. Inilah sifat dari Farisi yang menghendaki orang lain tidak sederajat dengan dirinya. Saudaraku, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini mengandung arti supaya kita terus melatih, karena sesama kita mempunyai karakter, mempunyai kebiasaan, mempunyai watak yang ada kalanya tidak kita sukai. Kita perlu melatih cinta, kita perlu punya daya seni dalam kehidupan supaya kita tidak terjebak pada dendam ataupun kesalahan yang terus disimpan, tetapi terus melatih supaya kita mampu mengasihi saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bulan keluarga tahun 2020 ini, marilah kita bersama-sama kembali diingatkan untuk tidak putus asa, melatih diri kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan diri kita, melatih cinta sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini untuk kita bersama. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad kita menguatkan kembali pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Dan marilah kita bersama-sama berdoa saat kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber cinta kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang Kau berikan pada kami, supaya kami terus melatih diri kami mencintai Engkau dan sesama dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Kami ingin melatih diri kami ya Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah, secara khusus di dalam penanganan akan wabah COVID-19. Tuhan memberkati TNI Polri dan juga saudara-saudara yang ada di dinas kesehatan, baik itu perawat yang ada di puskesmas maupun yang ada di rumah sakit dan juga tenaga medis yang lainnya. Sertai dan juga kuatkan mereka di dalam menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan juga memberikan kedewasaan kepada warga bangsa ini, sehingga dengan tekun untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Kami juga mendoakan gereja-gereja Tuhan di dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kebaikan, sehingga gereja-gereja Tuhan mampu untuk senantiasa beriman dan bersyukur di tengah kesulitan yang ada. Bapa yang Maha Baik, kami juga mendoakan gereja Penarupan
yang sekiranya minggu depan akan kembali beribadah di gedung gereja. Kiranya Tuhan memberkati rencana kami, pengharapan kami, sehingga kami pun dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Majelis gereja, komisi-komisi, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Keluarga kami yang Tuhan di bulan keluarga ini mengucap syukur atas hikmat dan juga penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semakin bertanggung jawab untuk merawat dengan seni akan keluarga kami masing-masing. Anggota jemaat Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan juga Tuhan memberikan kebaikan. Kami juga mengaturkan persembahan ya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyucikan, sehingga persembahan minggu, bulanan, dan syukur yang lainnya menjadi sarana untuk kami senantiasa berserah kepadamu saja. Doa-doa kami ini ya Tuhan, kami dasarkan dengan doa yang wajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 450, baik yang pertama dan yang kedua, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berteman, janganlah terkebun dalam
Saudara-saudaraku yang terkasih, undurlah dan lanjutkanlah ibadahmu di dalam kehidupan sehari-hari dengan terus tetap semangat dan giat untuk melatih diri di dalam cinta, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.